Falak ialah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, gunanya untuk mengetahui posisi-posisi dari benda itu secara akurat. Terus kapan sih ilmu falak ini sudah dikembangkan? Ilmu falak ini sudah dikembangkan pada abad ke-28 sebelum Masehi, yakni dimulai dari bangsa Mesir, Mesopotamia, dan Babilonia, bahkan di Tiongkok itu sendiri. Terus di kemajuannya itu pada abad ke-12 sebelum Masehi, yakni bangsa Tiongkok sudah bisa memperhitungkan gerhana matahari gitu. Terus lanjut, menurut para ahli yakni Aristoteles, bahwasannya bumi itu adalah menjadi pusat dari peredaran seluruh planet-planet gitu. Jadi bumi itu menjadi pusat gitu. Sedangkan menurut Claudius Ptolemaeus ialah sama dengan pandangan Aristoteles, cuman diperbarui gitu, bahwasannya bumi itu serta planet-planet yang lain itu berbarisan gitu, seperti Jupiter, Venus, serta yang lainnya. Itu tertera pada bukunya yakni Sintesis. Baik, pada peradaban Cina, India, dan Persia, mereka menjadi penyumbang dan berpengaruh dalam ilmu falak pada sebelum masa keemasan Islam. Pada peradaban Cina muncul tokoh astronomi bernama Lo Xiaohong pada tahun 140 sebelum Masehi yang menyusun kalender terkenal yaitu Tai Chuli. Pada peradaban Persia, pada tepatnya dinasti Sasanid Persia, mereka terarah pada astrologi Zidsyah, yaitu teks yang memuat koleksi observasi dan tabel astronomis benda-benda langit. Dan pada peradaban India, mereka sudah mengenal ilmu falak dan mengembangkannya sejak tahun 3000 sebelum Masehi, yang dimana salah satunya mereka membuat teori ilmu falak yang berkenaan dengan angka dalam bukunya Sinhin. Selanjutnya itu peradaban suku Maya, yaitu berada di Amerika Tengah, perbatasan Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Pada peradaban suku Maya tersebut memiliki peradaban sangat tinggi dalam ilmu falak, yaitu salah satunya mereka membuat kalender ramalan siklus benda-benda langit dengan perubahan manusia, yang mana prediksi kalender tersebut persis seperti cara penghitungan pada peradaban Tiongkok, yaitu ala Zoyi. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu falak pada masa Islam. Dalam Khazanah Intelektual Muslim Klasik, ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya, ilmu falak hanya mengkaji mengenai persoalan-persoalan ibadah seperti arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Komariah. Fase Islam ditandai dengan proses penerjemahan karya-karya monumental dari bangsa Yunani. Selanjutnya tokoh-tokoh dari kalangan Islam yang ikut membangun dan mengembangkan ilmu falak, diantaranya yang pertama Abu Ma'syar al-Falaki. Beliau wafat pada tahun 272 Hijriah atau 885 Masehi. Karya-karyanya antara lain yaitu Isbatul Ulum dan Haitul Falak. Yang kedua yaitu Jabir Batani. Beliau wafat pada tahun 318 Hijriah atau 931 Masehi. Beliau telah menetapkan letak bintang, juga menciptakan alat teropong bintang yang ajaib. Kitabnya yang terkenal yaitu Kitabul Ma'rifati Matli'il Buruj, Baina Al-Ba'il Falak. Yang ketiga yaitu Abu Raihan Al-Biruni, pada tahun 363 sampai 440 Hijriah atau 973 Masehi sampai 1048 Masehi. Salah satu karyanya ialah Al-Qanun Al-Mas'udi, sebuah ensiklopedi astronomi yang dipersembahkan kepada Sultan Mas'ud Mahmud, yang ditulis pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Selain ahli dalam ilmu falak, ia juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, geografi, dan fisika. Saya terima kasih. Muhammad Turgaik Ulbek, dia dikenal sebagai ahli falak dan yang membangun
Observatorium di Samarkand pada tahun 823 Hijriah atau 1420 Masehi dan menyusun Zi Sultani. Karya-karya fundamental tersebut sebagian besar masih bernuansa manuskrip dan kini tersimpan di Ma'had Maktutat Al-Arabi, Kairo, Mesir. Patut diketahui bahwa semua karya tersebut di atas masih bernuansa geosentris. Artinya karya-karya tersebut masih banyak dipengaruhi oleh Ptolemeus yang menempatkan bumi sebagai pusat peradaban planet-planet dan matahari. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa teori heliocentris yang dibangun oleh Copernicus baru muncul, meskipun pada lain sebelumnya disebutkan Al-Biruni telah mengkritik teori geosentris. Bagian C. Perkembangan ilmu falak di Indonesia. Astronomi awal perkembangannya di Indonesia sejak penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan menggabungkan penanggalan tersebut ke dalam penanggalan Islam Jawa oleh Sultan Agung. Seiring dengan kembalinya ulama muda ke Indonesia dari tinggal di Mekah, ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang di tanah air. Mereka tidak hanya membawa catatan pengetahuan tentang tafsir, fikih, hadis, tauhid, dan tasawuf, tapi juga membawa catatan tentang ilmu falak yang mereka dapatkan selama belajar di sana. Kemudian mereka mengajar kepada murid-muridnya di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sekarang pada teman saya. Terima kasih. Nah, jadi perkembangan astronomi di Indonesia itu dimulai sejak penanggalan Hindu dan penanggalan Islam, terkhusus di Pulau Jawa. Untuk itu digabunglah menjadi ke dalam penanggalan Islam Jawa oleh Sultan Agung. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah mengenal astronomi Islam. Seiring dengan kembalinya ulama muda ke Indonesia, tinggal di Mekah, mereka bukan cuma membawa catatan pengetahuan tentang tafsir, fikih, hadis, tauhid, dan tasawuf, tetapi mereka juga membawa catatan tentang ilmu falak yang mereka dapatkan sewaktu mereka belajar di sana, dan kemudian beliau mengajari murid-muridnya yang ada di Indonesia. Setelah itu, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri pada tahun 1314 Hijriah atau 1898 Hijriah datang ke Betawi. Pertanyaannya nih, ngapain sih beliau datang ke Betawi? Nah, beliau datang karena membawa zaili atau bisa kita sebut dengan meja astronomi dan mengajari para ulama muda di Indonesia. Saat itu, terus siapa aja sih ulama Indonesia yang bersamanya waktu itu? Yang pertama, Ahmad Dahlan Sasimarini atau Ate. Beliau wafat pada tahun 1911 Masehi. Beliau berasal dari Semarang, lalu menetap di Termas Pacitan, Jawa Timur. Beliau adalah guru Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, jadi apa yang telah didapat dari Syekh Abdurrahman kemudian mereka ajarkan kepada santrinya masing-masing. Ahmad Dahlan mengajari daerah Termas Pacitan dengan menyusun buku ilmu falak. Sedangkan Habib Usman mengajar ilmu falak di wilayah Jakarta dengan menyusun buku juga. Sedangkan ilmu perbintangan yang diajarkan oleh Habib Usman kemudian dicatat oleh muridnya yang bernama Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi Al-Batawi dalam sebuah buku yang berjudul Sulumun Nayarin fi Ma'rifati Ijtima'i wal Kusufain yang dicetak pertama kali pada tahun 1925 Masehi oleh percetakan Borobudur Batavia. Di Sumatera juga ada astronom Thohir yang bernama Thohir Jamaluddin dengan karyanya Patikiran dan Jamil Jambek dengan karyanya Almanak Jamiliyah. Buku-buku astronomi umumnya menggunakan astronomi uluh bekas Samarkandi dan perhitungan tidak menggunakan geometri segitiga bola, melainkan perhitungan biasa yang yaitu dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Demikian pula dalam menghitung ketinggian yang disebut irtifa'il hilal dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu rata-rata waktu terbenam matahari yang dikurangi waktu istima kemudian dibagi 2 atau dikalikan 30 menit.
memperhatikan hasil perhitungan irtifal hilal yang didapat seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, para ahli hisab saat ini menggolongkan sistem hisab semacam ini sebagai sistem nisab takribi hakiki karena hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan tingkat kurang lebih atau yang disebut dengan perkiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dudan Wakim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Rohmah mengenai dan akan memaparkan mengenai materi ilmu falak pada perkembangan baru di Indonesia. Dengan adanya buku-buku ilmu falak yang menggunakan metode segitiga bola, misalkan Taghribul Maqsad fi Amali Birrubu' Ilmu Jawabi karya Syekh Muhammad Mukhtar bin At-Tarid Al-Baghari, kemudian menetap di Mekah. Buku ini diterbitkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1913 Masehi. Buku berjudul Al-Matla'us Sa'id fi Hisabi Kawakib ala Rashid Jadid karya Syekh Husain Jaid Mesir, yang dibawa pulang oleh salah seorang jamaah haji, ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan dan kemajuan ilmu falak di Indonesia. Pada era 1930-an banyak bermunculan astronom ternama dan hasil akhirnya antara lain Muhammad Ma'sum bin Ali Al-Maskumambang Al-Jawi, wafat pada 1933 Masehi, dari Jombang, Jawa Timur. Hasil kitab Badi'atul Misal fi Hisabi Sinin wal Hilal. Terus ada juga Hasan Asy'ari dari Pasuruan, Jawa Timur. Hasil kitabnya yaitu Jadwal Auqat dan Muntaha Nataijil Aqwal. Terus ada juga Yunus Abdullah, wafat 1955 Masehi, dari Kediri, Jawa Timur. Hasil kitabnya yaitu Tahsilul Mitsal wal Aqwal. Terus ada juga Jubair Umal Al-Jailani dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang kemudian menetap di Salatiga, wafat 1990 Masehi. Dari kitabnya yaitu Al-Khulasatul Wafiyah fi Falak Lugharitmiyah. Terus secara umum jadwal astronomi yang digunakan diambil dari kitab Al-Matla'us Sa'id fi Hisabi Kawakib ala Rashid Jadid karya Syekh Husain Jaid Mesir. Mungkin